إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحمد لله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Sabtu ini di majelis yang rutin kita laksanakan di masjid ini, yang mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada majelis kita malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ashru Qawaida fil Istiqamah, 10 kaidah tentang istiqamah, yang alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima. Di malam hari ini insyaallah kita akan mengambil kaidah yang ketiga. Setelah sebelumnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua, di mana dari kaidah pertama kita mengingat atau kita mengetahui bahwasanya keistiqomahan itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin seseorang itu bisa istiqomah kecuali jika diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah yang pertama ini, dan ini merupakan kaidah yang sangat penting, maka hendaknya kita senantiasa meminta keistiqomahan tersebut kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kemampuan kita. Bahkan hendaknya kita senantiasa mengingat kalimat thayyibah yang sangat baik, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Atau kalau mau kita ingat kalimat-kalimat ataupun bacaan yang senantiasa kita ingat atau senantiasa kita baca di dalam sholat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah Ta'ala kita beribadah dan hanya kepada Dia juga kita meminta pertolongan. Artinya peribadahan kita kepada Allah yang mana itu merupakan hakikat istiqomah tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan pertolongan dari Allah. Makanya kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kaidah yang kedua yang telah kita pelajari, penulis yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala telah menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari istiqomah, bahwasanya tidak lain dia adalah apa? Menetapi syariat Allah taala, menetapi agama Allah taala ya, secara menyeluruh. Secara menyeluruh itulah hakikat dari istiqomah. Ya. Yang tentunya hal ini ditetapi dengan terus-menerus kita usahakan demikian sampai akhir hayat kita, sehingga di dalam seseorang beristiqomah dia membutuhkan dua hal, atau hakikat istiqomah itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah apa? Keberadaan seseorang di atas kebenaran, yaitu agama Islam ini, dan yang kedua adalah kekonsistenan dia ya, tetap tegarnya dia di atas kebenaran tersebut, yaitu di atas agama ini. Itulah yang menjadi hakikat inti dari keistiqomahan. Saya ulang lagi, istiqomah itu mencakup dua hal, yaitu apa? Seseorang berada di atas kebenaran, yaitu agama ini ya. Yang kedua adalah dia terus-menerus di atas kebenaran tersebut sampai ajal menjumpainya ya. Inilah hakikat dari keistiqomahan. Barang siapa yang memenuhi dua perkara ini, maka dialah orang yang istiqomah. Kalau hilang salah satunya, maka dia bukan orang yang
istiqomah, ya. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan ini merupakan kaidah yang tidak kalah penting dari kaidah-kaidah sebelumnya, yaitu penulis mengatakan di sini al-qaidatu tsalitsah, al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Fondasi, saya artikan di sini sebagai fondasi, ya. Karena asal itu merupakan perkara yang di atasnya terbangun perkara-perkara lain, namanya asal, sehingga bisa diartikan sebagai fondasi. Jadi al-asl itu mayubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi landasan bagi yang lain, ya. Maka kita katakan di sini aslul istiqamah, fondasi dari istiqamah adalah istiqamatul qalbi, keistiqomahan hati, ya. Ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, saya katakan ini kaidah yang tidak kalah penting dari yang sebelumnya, karena tentunya meskipun sudah kita ketahui bahwasanya istiqomah itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah, kita sudah menyampaikan juga bahwasanya hal itu perlu diusahakan, ya kan? Allah Ta'ala itu memberikan keistiqomahan tentunya kepada orang yang berhak untuk mendapatkan keistiqomahan, dan ini harus ada usaha dari kita untuk mewujudkan. Tidak mungkin kita hanya berpangku tangan saja, berdiam diri saja, mengharapkan istiqomah datang begitu saja tanpa adanya usaha. Tidak mungkin demikian, karena Allah Ta'ala di dalam di dalam apa yang Allah Ta'ala berikan ataupun perbuat terhadap hamba-hambanya, maka senantiasa memperhatikan sebab dan akibat. Senantiasa memperhatikan sebab dan akibat. Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada hambanya apabila memang ada sebab-sebab hamba tersebut layak mendapatkan hidayah. Maka demikian pula dalam hal keistiqomahan ini. Oleh karenanya di sini kita harus mengetahui pondasi dasar keistiqomahan untuk kita wujudkan pondasi tersebut, sehingga dari situ nanti Allah Ta'ala akan memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita untuk mewujudkan keistiqomahan secara menyeluruh, tidak hanya batin saja tetapi juga lahir dan batin. Maka diterangkan di sini bahwasanya aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Istiqamatul qalbi. Pondasi dari keistiqomahan adalah keistiqomahannya hati. Nah, disampaikan di sini sebuah hadis, ya. Kata beliau, rawal Imam Ahmadu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan min hadithi Anas bin Malikin, dari hadisnya Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda. Sebelumnya kita lihat di catatan kaki, bisa dilihat di sana. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam Musnad, ya. Musnad Imam Ahmad, satu kitab hadis yang cukup memuat banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ini salah satu di antara kitab rujukan dalam bidang hadis. Yang hadis ini dikatakan oleh Syekh di sini Hasanahul Albani, dihasankan. Ini derajat hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah. Ya, di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus, ya, keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, ya. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga hatinya itu lurus, ya. Maksudnya apa nih, ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an? Maksudnya adalah keimanan manusia, keimanan seorang manusia, ya kan? Keimanan kita itu bertingkat-tingkat, ya. Sebagaimana diterangkan oleh banyak para ulama bahwasanya iman itu bukanlah satu kesatuan, tetapi dia terbagi menjadi berbagai macam bagian-bagian, sehingga iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, sehingga orang-orang yang memiliki iman itu bertingkat-tingkat derajatnya. Ada orang yang, kalau dalam Al-Quran disebutkan 3 tingkatan orang yang beriman, ya. Dan ini kalau nggak salah kita pernah nyampaikan juga di majelis ini juga.
Yaitu ada orang yang imannya itu mencapai tingkatan yang tertinggi, yang dia disebut dengan sabiqun bil khairat. Ada orang-orang yang imannya itu pertengahan, yang dia disebut dengan muqtasidun. Dan yang ketiga adalah orang yang imannya itu lemah, ya, yaitu yang disebut dengan zalimun li nafsi, seorang yang beriman tetapi masih menzalimi dirinya sendiri. Nah, keimanan seseorang ini, keimanan seorang mukmin, ya, itu sangat-sangat terpengaruh oleh apa yang ada dalam hatinya. Semakin lurus hati seseorang yang beriman, maka dia akan semakin sempurna keimanannya, ya. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW di sini, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah keimanan seorang hamba itu menjadi lurus sampai atau sehingga hatinya itu menjadi lurus. Nah, maka di sini dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Maka pondasi dari keistiqomahan, ya, pondasi dari keistiqomahan dia adalah keistiqomahan hati, ya. Pondasi dari keistiqomahan adalah apa? Keistiqomahan hati. Fal qalbu idza salaha wastaqama tabi'ahul badanu. Maka hati itu jika dia membaik, menjadi baik, salaha, ya, wastaqama, dan dia menjadi lurus, tabi'ahul badanu, maka badan pun akan mengikutinya. Mengikuti maksudnya bagaimana? Ikut menjadi baik dan ikut menjadi lurus, ya. Jadi apabila hati itu salaha, menjadi baik, wastaqama, dan menjadi lurus, tabi'ahul badanu, maka badan pun akan mengikuti hati. Ini dia akan menjadi apa? Badan itu akan menjadi lurus dan baik juga, ya. Taib. Sehingga di sini nanti kita akan mendapatkan sebuah pelajaran yang penting sekali, ya, akan hal ini, bahwasanya perhatian kita terhadap perkara hati, terhadap kebaikan hati, itu sesungguhnya perkara yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, ya. Seorang muslim yang ingin memperbaiki dirinya, pertama kali yang harus dia perbaiki adalah hatinya. Jangan sampai dia hanya sibuk mengurusi perkara lahiriahnya agar terlihat sebagai orang yang soleh bagi masyarakat, bagi orang lain, tetapi dia tidak memperhatikan hatinya. Jangan sampai seperti itu. Tetapi dia harus berusaha bagaimana memperbaiki hatinya, ya. Bagaimana dia memperbaiki hatinya? Kalau dia hatinya betul-betul menjadi baik, maka nanti insya Allah lahiriahnya, ya, akan ikut menjadi baik sebagaimana hatinya menjadi baik. Tetapi dalam hal ini jangan sampai kita terjerumus dalam kesalahan sebagian orang yang mengatakan yang penting hatinya. Kalau kalimat ini maka kita tidak terima. Kenapa? Karena kalau kalimat ini digunakan oleh mereka-mereka yang penting hatinya, seakan-akan menyepelekan apa? Perkara lahiriah. Kita tidak mengatakan seperti itu, ya. Kita mengatakan semuanya penting, lahiriah penting, hati juga penting, ya kan? Akan tetapi yang paling penting untuk kita perhatikan di sini adalah hati kita, ya. Seandainya di perbuatan lahiriah ini ada banyak kekurangan-kekurangan, maka itu menunjukkan akan adanya kekurangan di dalam hati kita. Apabila kita masih sering melakukan banyak-banyak kemaksiatan, berarti hati kita itu masih apa? Perlu perbaikan, ya. Jangan sebagaimana orang yang mengatakan ketika dia melakukan kemaksiatan dinasihatin kemudian mengatakan apa? Yang penting hatinya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan hati Anda baik, bersih, suci, ya, sedangkan Anda masih melakukan maksiat? Tidak mungkin bisa seperti itu. Karena apa? Antara lahiriah dengan hati itu ada talazum, yaitu keterkaitan yang sangat erat. Taib. Kemudian di sini dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, qala al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Maka pondasi keistiqomahan adalah keistiqomahan hati di atas tauhid. Ini kalimat, ya, simple nampaknya, tetapi kita rasakan ini merupakan kalimat yang sangat dalam. Setelah kita memahami tadi bahwasanya
keistiqomahan lahiriah kita atau keistiqomahan diri kita ini pondasinya adalah keistiqomahan hati, maka perhatikan ada tambahan di sini yaitu apa? Istiqomatul qalbi alat tauhid. Keistiqomahan hati di atas tauhid. Sehingga ini mengisyaratkan bahwasanya perkara yang paling pokok untuk menjadikan hati kita itu lurus, hati kita itu istiqomah, hati kita itu menjadi baik adalah apa? Perkara apa? Tauhid. Itu yang akan sangat berpengaruh besar menjadikan hati itu lurus. Menjadikan hati itu apa? Baik adalah perkara tauhid. Ya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para ulama setelah mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan usaha-usaha perbaikan terhadap hati manusia, maka yang paling utama mereka lakukan adalah tauhid ini. Karena perkara tauhid adalah perkara yang pokok untuk memperbaiki hati manusia. Ya. Jadi kita harus memperhatikan ini ya. Kita katakan tadi apa? Istiqomahnya seorang itu tergantung pada keistiqomahan hati, dan keistiqomahan hati itu bergantung pada apa? Tauhidnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara tauhid itu perkara yang sangat penting sekali untuk terus-menerus kita pelajari dan kita usahakan, yakni kita wujudkan dalam hati kita. Karena nanti tauhid itu berkaitan dengan apa? Dengan yakni bagaimana kita mencintai Allah dengan secara sempurna, bagaimana kita takut dan roja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah taala, bagaimana kita bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, bagaimana kita mengagungkan Allah tabaraka wa taala sehingga kita juga mengagungkan syariatnya, dan seterusnya perkara-perkara pokok yang ada dalam hati, yang itu semua akan apa? Menjadikan lahiriah kita itu mengikuti, bisa menjadi istiqomah. Dan ini kembalinya kemana? Perkara tauhid. Kita mengenal Allah taala, kita mengenal keagungan Allah, kesempurnaan Allah taala dan seterusnya, dan ini pembahasan dalam masalah tauhid. Ya, sehingga ini kalimat Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala kalimat yang sangat bagus sekali, dan ini tentunya bukan tanpa dasar. Kalimat beliau ini bukan tanpa dasar, maka beliau melanjutkan perkataannya menyebutkan dasar hal tersebut kama fassara Abu Bakrin As-Siddiqu wa ghairuhu, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan yang lain qaulahu terhadap firman Allah taala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, itu firman Allah taala yang menyebutkan tentang keistiqomahan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Ya, Abu Bakar dan yang lain menafsirkan ayat ini bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi, bahwasanya maksudnya adalah apa? Orang yang istiqomah adalah orang yang tidak menoleh kepada selain Allah tabaraka wa taala. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Silakan kita rujuk kembali ya pada pembahasan kaidah yang sebelumnya, kaidah yang kedua, ketika menjelaskan tentang hakikat istiqomah, di sana dinukilkan yaitu di halaman 11 tentang tafsirannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap ayat ini tadi, ya kan? Di sana dikatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula ditafsirkan dari sahabat Abdullah bin Abbas yang beliau mengatakan ala syahadati alla ilaha illallah, istiqomah di atas syahadat la ilaha illallah. Intinya bahwasanya perkara pokok yang akan menjadikan hati seseorang itu istiqomah, hati seseorang itu lurus adalah apa? Tauhid, keistiqomahan hati di atas tauhid. Nah, famatastaqamal qalbu ala ma'rifatillahi wa ala khasyatihi. Kita lanjut ya, ini perkataannya siapa? Al-Imam Ibnu Rajab masih menjelaskan tentang bagaimana hati yang istiqomah, yaitu istiqomah di atas tauhid. Beliau mengatakan, famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal i'radi amma siwahu
istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi. Lihat, ini penjabaran dari kalimat yang tadi disampaikan Al-Imam Ibnu Rajab, bahwasanya istiqomah seseorang itu tergantung keistiqomahan hati di atas tauhid. Maka di sini beliau terangkan, famatastaqamal qalbu, maka ketika hati itu istiqomah ala ma'rifatillah, di atas mengenal Allah. Tentunya tauhid itu mencakup mengenal Allah dengan sesungguhnya, kan? Wa ala khasyatihi, ya, istiqomah di atas khasyah kepada Allah Ta'ala. Tahu khasyah ya? Artinya ya, khasyah itu adalah apa? Rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang keagungan zat yang ditakuti. Rasa takut yang dibangun di atas apa? Ilmu pengetahuan tentang keagungan zat yang ditakuti. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang khasyah kepada Allah adalah karena dia mengenal Allah adalah zat yang maha agung, ya kan? Dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya, dengan dia mengenal Allah Ta'ala dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, dia mengetahui keagungan Allah Ta'ala, sehingga dari situ dia muncul rasa takut yang namanya khasyah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang yang khasyah, yang bisa memiliki rasa khasyah kepada Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang bisa khasyah kepada Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah siapa? Para ulama. Diterangkan oleh para ahli tafsir bahwasanya al-ulama di sini yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang mengenal tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi ini kembali kepada permasalahan tauhid kita kepada Allah, ya kan? Mengenal Allah, bisa khasyah kepada Allah, wa ijlalihi, memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa mahabatihi, dan mengagungkan ataupun menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa mahabbatihi, dan mencintainya, taib, wa iradatihi, dan memiliki niat untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Iradah di sini maknanya adalah kehendak, yang dimaksudkan di sini adalah niat kita, tujuan kita adalah siapa? Allah. Ini maksud di sini. Ya, jadi ketika hati itu istiqomah di atas mengenal Allah, dia memiliki khasyah kepada Allah, bisa memuliakan Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, dan dia memiliki niatan, tujuan hanya kepada siapa? Allah Ta'ala, ya kan? Warajaihi, dan dia memiliki harapan yang penuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa du'aihi, dan dia senantiasa memiliki doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, doanya dia tujukan hanya kepada Allah Ta'ala, wa tawakkuli alaih, dan dia bertawakal, bersandar hanya kepada Allah di dalam mendapatkan kemanfaatan dan di dalam menolak madarat, ya, disertai dengan apa? Al-i'radi amma siwah, berpaling dari selain Allah Ta'ala, ya. Di samping dia memenuhi makna-makna tadi, mengenal Allah, khasyah, ya, memuliakan, mengagungkan, mencintai, ya, memiliki tujuan hanya Allah Ta'ala, kemudian roja, berharap kepada Allah, berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah, dia juga apa? Berpaling dari selain Allah. Artinya hati ini, ya kan, dia tidak tujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam perkara-perkara tadi, ya kan? Artinya dia memenuhi apa ini? Dalam hatinya dia berusaha memenuhi tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia telah memenuhi tauhid kepada Allah Ta'ala dalam hatinya, istaqamatil jawarihu kulluha, maka anggota badan seluruhnya juga akan istiqamat, akan apa? Menjadi lurus ala ta'atihi, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, ketika seseorang ambillah contoh, yaitu dia mencintai Allah, ya, mencintai Allah dengan kecintaan yang penuh. Dari satu ini saja, ya kan, tentunya seseorang yang mencintai Allah dengan cinta yang sangat sempurna, ini dia pasti akan apa? Merasa takut kepadanya dan mengharap kepadanya, ya enggak? Ketika seseorang mencintai sesuatu, maka dia takut sesuatu itu membenci dirinya, takut sesuatu itu murka kepada dirinya, betul tidak?
Kan gitu kan? Ketika seseorang betul-betul mencintai Allah, dia berusaha untuk tidak melakukan perkara yang membuat Allah benci, perkara yang membuat Allah murka. Kan gitu. Demikian pula ketika dia itu mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, jujur dalam kecintaannya, maka dia berusaha untuk mencari simpati dari Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dan ini tidak lain adalah apa? Ketaatan. Kan gitu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya keistiqomahan hati di atas tauhid akan mewujudkan keistiqomahan anggota badan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau kita ingin menjadikan tubuh kita, anggota tubuh kita itu melaksanakan amalan-amalan soleh, mudah untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, maka perbaikilah hati-hati kita untuk bisa mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amalan-amalan seperti yang disebutkan tadi. Bisa khasyah kepada Allah, memuliakan, mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut dan harap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan seterusnya. Intinya kita apa? Wujudkan tauhid kepada Allah Ta'ala di dalam hati kita. Jelas ya ini ya? Baik. Maka kemudian di sini beliau Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa kok bisa demikian, kenapa kok hati menjadi fondasi bagi keistiqomahan anggota tubuh manusia seluruhnya. Maka ternyata adalah karena apa? Fa innal qalba huwa malikul a'dha. Karena hati itu adalah bagaikan raja bagi a'dha. Bagaikan raja bagi apa? Seluruh anggota tubuh. Hati manusia yang saya maksud adalah batinnya, bukan hati dalam arti fisiknya. Kalau hati dalam ilmu fisik itu apa namanya? Liver ya kan? Bukan itu. Ini maksudnya qalb di sini adalah batin. Tapi kalau kita terjemahkan qalb, bahasa Arab qalb diterjemahkan sebagai fisik manusia, maka dia artinya jantung. Jantung. Dan itu kalau kita ke bahasa Inggris pas, ya enggak? Jantung itu bahasa Inggrisnya apa? Heart. Kalau hati dalam bahasa kita, bahasa Inggrisnya apa? Heart juga, ya enggak? Iya, sama karena arti aslinya qalb. Tapi kalau bahasa Indonesia aneh, qalb diartikan fisik jadi jantung, diartikan batin jadi hati. Bahasa Indonesia aneh, gitu kan? Kalau bahasa Inggris cocok, qalb artinya heart sama. Mau dia fisik ataupun batin artinya sama, tapi bahasa Indonesia beda, ya kan? Maka kita harus perhatikan di sini. Nah, jadi hati manusia dalam arti batin, ya, batin dia adalah malikul a'dha. Dia bagikan raja bagi apa? Anggota tubuh. Hati manusia bagikan raja bagi anggota tubuh. Wahia junuduhu, dan hiya, domir ini kembali kepada a'dha. A'dha. Anggota tubuh itu adalah apa? Pasukannya, ya, prajuritnya, ya. Fa idza istaqamal malik, kalau sang raja itu lurus, istaqamat junuduhu wa ra'ayah, maka para pasukan dan rakyatnya itu juga akan menjadi lurus. Karena di sini a'dha itu sebagai pasukan dan rakyat yang pasti nurut kepada sang raja, ya, nggak pernah berontak gitu loh. Sehingga ketika rajanya itu lurus mengarahkan ke perkara-perkara yang baik, mengarahkan menuju perkara-perkara yang baik. Sebaliknya kalau sang raja itu buruk, ya kan, pasti dia akan apa? Mengarahkan kepada perkara-perkara yang buruk juga, sehingga akan rusaklah anggota tubuh. Jelas ya? Jadi perumpamaan jasad manusia atau a'dha, anggota tubuh manusia yang lain dengan hati manusia, batinnya manusia, dia perumpamaannya seperti apa? Hati itu sebagai raja yang bisa mengatur, ya, pasukannya, sedangkan apa? Anggota tubuh itu bagaikan apa? Pasukan dan rakyat yang pasti tunduk pada aturan sang raja. Ya, makanya kalau kita ingin anggota tubuh kita itu menjadi baik, kita harus memperbaiki apa? Sang raja, ya, yaitu hatinya tersebut. Kita harus memperbaiki hati kita. Dan ini, ya, ini selesai penukilan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam yang pernah kita isyaratkan kemarin. Dia adalah kitab yang mensyarah hadis-hadis arba'in ditambah dengan 8 hadis yang lain sehingga menjadi genap 50 hadis. Nah, apa yang disampaikan
Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala ini tentu memiliki dasar landasan, ya, dan landasannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, di dalam apa? Dua sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim, anin Nu'man bin Bashirin, dari Nu'man bin Bashir, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, sahabat ini mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ini kalau menerjemahkan hadis ini agak kerepotan gitu ya, karena ini kaitannya dengan fisik yang diperumpamakan dengan batin. Kata beliau SAW, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad manusia, fisik ya kan, fisik, terdapat segumpal, apa ini, mudghah itu apa? Segumpal daging apa darah? Daging ya, segumpal daging. Kalau darah apa? Alaqah, ya kan? Jadi ini segumpal daging, bukan segumpal darah. Nanti kita akan tahu ini maksudnya bukan liver hati itu. Kalau liver itu kan apa? Darah kan? Ya kan? Gumpalan darah kan? Nah, jantung tidak seperti liver kan? Ini segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah. Dalam fisik manusia, tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, sehat, ya kan? Salahal jasadu kullu, maka akan menjadi baik seluruh tubuh. Ini kalau ada ahli kesehatan mesti akan memahami hal ini ya. Dan kita mungkin ya, walaupun bukan ahli kesehatan ya, mestinya tahu juga ya. Orang kalau jantungnya bermasalah, dia mudah kena sakit, ya enggak? Mudah capek dan lain sebagainya. Betul enggak? Betul enggak? Kayaknya kayak gitu sih ya. Nanti tanyakanlah sama ahli kesehatan. Jadi jantung itu perkara yang pokok dalam tubuh manusia. Nah, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau jantung itu rusak, maka akan menjadi rusak seluruh tubuh manusia. Yang mudah capek, mudah lelah, mudah kena penyakit dan lain sebagainya, yang akhirnya bisa apa? Mati akhirnya kan. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah al-qalbu. Ini yang tadi kita artikan dalam bahasa Inggris heart, ya kan, hati, jantung. Jadi secara fisik demikian, jantung manusia itu yang mempengaruhi apa? Anggota tubuh manusia yang lain. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperumakan seperti ini, ya, untuk menerangkan kepada kita tentang amal perbuatan manusia. Karena Allah Taala itu tidak melihat kepada bentuk kesehatan tubuh manusia, fisiknya tidak, ya enggak? Apakah Allah Taala menilai manusia, oh itu fulan sehat banget? Jasad yang dinilai, apakah seperti itu? Apakah Rasulullah SAW itu tugasnya adalah untuk memperbaiki kesehatan fisik manusia? Apakah itu tujuan Rasul diutus? Kan tidak. Maka beliau ini sebenarnya sedang memperumpamakan bagaimana amalan manusia yang lahiriah, ya kan, diperumpamakan sebagaimana anggota tubuh manusia, gitu loh. Bisa difahami nggak ini? Ya. Jadi bukan beliau SAW itu sedang menerangkan tentang fisik manusia itu bagaimana biar sehat seperti apa, bukan. Tetapi bagaimana amalan manusia agar dia amalannya baik, taat kepada Allah Taala. Maka di sini beliau menerangkan dengan memperumpamakan dengan fisik manusia, jasad, ya kan? Toib. Maka ini adalah perumpamaan bahwasanya amalan lahiriah manusia yang diperumpamakan sebagai jasad manusia yang kelihatan, ya, itu sangat terpengaruh dengan bagaimana keadaan batin dia, ya. Ini yang kita artikan dengan apa? Hati, ya. Amalan lahiriah sangat erat terpengaruh dengan apa? Keadaan hati manusia, batin manusia. Kalau hatinya manusia itu baik, sehat, ya, maka dia akan mempengaruhi kebaikan amalan seseorang. Dia akan mudah melaksanakan ibadah, dan ketika ibadah pun dia bisa meraih kekhusyuan di dalam ibadah tersebut. Berbeda dengan orang yang hatinya itu masih terikat dengan misalnya dunia, masih terikat dengan selain Allah Ta'ala, malas untuk beribadah. Dan kalaupun dia melaksanakan ibadah, pasti apa? Tidak akan timbul kekhusyuan sebagaimana yang pertama tadi.
Betul tidak? Kita bisa merasakan dalam diri kita kan, seperti itu. Ya, jadi hati itu sangat mempengaruhi amalan lahiriah kita. Maka dari sinilah apa yang disampaikan oleh tadi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala sangat-sangat sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya istiqomah lahiriah seseorang itu sangat terkait erat dengan keistiqomahan hati. Ya, kan dia menjadi pondasi dari keistiqomahan lahiriah. Baik. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menukilkan ucapan ulama yang lain, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ini cukup panjang juga ya, kita lihat. Beliau mengatakan yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata fi muqaddimati kitabihi, di dalam muqaddimah kitab beliau Ighatsatul Lahfan atau Lahafan min Masaidis Syaitan, ya, kitab yang cukup bagus ya, yang membicarakan tentang bagaimana seseorang itu bisa terlepas dari jerat-jerat syaitan. Dari judulnya kita bisa memahami Ighatsatul Lahafan, pertolongan mendesak ya. Ighatsah itu pertolongan untuk menyelamatkan seseorang dari bencana, namanya ighatsah. Makanya ketika seseorang terkena bencana kemudian minta tolong kepada Allah agar dihilangkan bencana, disebut apa? Istighatsah, ya kan? Jadi ini pertolongan untuk menghilangkan bencana bagi orang-orang yang dirundung kesulitan, musibah, kesedihan, ya, menolong mereka min masaidis syaitan, dari jerat-jerat syaitan. Nah, di sini dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hakikat manusia, hakikat hati manusia dan seterusnya, bagaimana agar dia terlepas dari jerat-jerat syaitan. Dan tentunya beliau tidak akan luput dari membicarakan tentang hati manusia dalam kitab tersebut. Maka beliau mengatakan, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal malikil mutasarrifi fil junudi alladhi tasduru kulluha an amrihi wa yasta'miluha fi ma sya'a fakulluha tahta ubudiyyatihi wa qahrihi wa taktasibu minhu al-istiqamata waz-zayga wa tatba'uhu fima ya'qiduhu min al-'azmi aw yahulluhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tatkala hati itu, ya, walamma kana al-qalbu, tatkala hati itu lihadhil a'dha'i, terhadap anggota tubuh manusia itu, kal malik, bagaikan raja. Jadi tatkala hati itu kedudukannya terhadap anggota tubuh manusia yang lain adalah bagaikan siapa? Raja. Al-mutasarrifi fil junud, al-mutasarrif, yang mengatur para pasukannya, alladzi tasduru kulluha an amrihi, yang mana kulluha, semua pasukan itu pasti akan keluar ataupun muncul ataupun melakukan perbuatan-perbuatan an amrihi, karena perintah sang raja ini. Jadi hati bagaikan apa tadi? Raja yang bisa mengatur pasukannya, sedangkan pasukan itu pasti tunduk kepada sang raja ini. Wa yasta'miluha fi ma sya', dan raja itu bisa menggunakan pasukannya dalam perkara yang dia kehendaki. Jadi betul-betul raja yang berkuasa penuh. Ini perumpamaannya hati terhadap anggota tubuh, bagikan raja yang berkuasa penuh terhadap pasukannya. Fakulluha tahta ubudiyyatihi, maka semua pasukan itu
berada di bawah ubudiyah, ya, di bawah ubudiyah, ketundukan terhadap rajanya, wa qahrihi, dan di bawah kekuasaan sang raja. Artinya semua pasukan itu pasti akan tunduk, mau tidak mau pasti apa? Tunduk kepada sang raja, ya. Wa taktasibu minhu listiqamata waz-zaygha, dan pasukan itu bisa mendapatkan kelurusan ataupun penyimpangan dari sang raja. Ini artinya apa? Karena dia tunduk, istilahnya apa ya dalam bahasa kita? Pasrah bongkoan gitu ya. Tunduk terus kepada sang raja, maka kelurusan dan penyimpangan si pasukan itu pasti apa? Terkait dengan apa? Lurus dan tidaknya sang raja. Wa tatba'uhu fima yaqiduhu minal azmi aw yahulluhu, dan pasukan itu pasti akan mengikuti sang raja di dalam perkara-perkara yang dia ikat dari berbagai azm ataupun tekad, au yahulluhu, atau yang dia lepaskan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia mengikuti bagaimana keyakinan sang raja. Apa yang diyakini oleh sang raja dia ikuti, apa yang tidak diyakini sang raja dia tidak ikuti. Ini perumpamaan antara apa? Hati dan anggota badan, ya. Sehingga ketika hati itu memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, otomatis nanti akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kualitas dari perbuatan-perbuatan seorang hamba. Saya ambil contoh misalkan, ini ketika seseorang dalam asma wa sifat mengikuti pemahaman seperti kelompok yang menyimpang. Misalnya kita ambil saja orang-orang Mu'tazilah, yang mereka tidak mau menetapkan sifat mendengar, sifat melihat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana dia akan bisa beribadah dengan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah? Bisa enggak kira-kira? Kalau dia memiliki keyakinan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak mengetahui, ya pasti dia akan apa? Bebas melakukan amal perbuatan. Yang penting apa yang saya mau, ya kan? Allah nggak melihat saya, Allah tidak mendengar saya, gitu kan? Kan gitu. Jadi sangat erat kaitannya dengan keyakinan hati tersebut. Makanya kita jangan anggap sepele ini penyimpangan dalam masalah akidah, terutama dalam masalah asma wa sifat. Ya, para ulama semenjak dahulu kala itu membahas tentang asma wa sifat itu sangat-sangat kenceng, karena memang itu punya pengaruh ternyata terhadap apa? Amal perbuatan manusia. Nah, maka tatkala hati itu kedudukannya seperti ini terhadap anggota badan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, jika dia baik maka akan baik seluruh tubuh, maka dia adalah apa? Hati. Jadi inilah, karena ada kaitannya antara hati dengan anggota tubuh sebagaimana tadi, maka Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, menjelaskan, menegaskan dengan sabdanya ini. Nah, masih dilanjutkan di sini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, huwa malikuha wa hiyal munaffidhatu lima ya'muruha. Maka hati itu adalah raja bagi anggota tubuh, ya kan? Hati ini adalah raja bagi anggota tubuh manusia. Wahia, sedangkan anggota tubuh, al-munaffidhatu adalah yang melaksanakan, menjalankan, ya, lima ya'muruha bihi, terhadap apa yang diperintahkan oleh sang raja, yaitu hati tersebut. Di anggota tubuh kita itu hanya sekedar apa? Sebagai apa? Tanfidz, yang menjalankan perintah dari hati kita. Gitu loh. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyatihi. Ya, anggota tubuh itulah yang akan menerima apa yang mendatanginya dari hadiah yang datang kepada hati tersebut atau yang diberikan oleh hati tersebut. Jadi anggota tubuh ini hanya sekedar menerima apa yang diberikan oleh hati. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyatihi, dan tidak akanlah lurus, ya, bagi anggota badan ini sesuatu pun dari amalan-amalannya, hatta tasdura, sehingga
amalan-amalan itu muncul dari dari tujuan, maksud dan tujuan dan niat hati tersebut. Artinya amalan-amalan manusia itu akan terlaksana dengan adanya apa? Niatan-niatan dari hati manusia. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadisnya yang terkenal ya, yang kita semua insyaallah sudah hafal, innamal a'malu binniyat. Bahwa semua amalan-amalan itu pasti tergantung oleh niatnya. Ya, jadi amalan-amalan itu anggota tubuh itu memiliki amalan-amalan yang amalan-amalan itu tidak akan muncul kecuali disertai dengan niat, dan nanti niat itulah ya yang akan menjadikan amalan itu baik atau tidak. Kalau niatnya baik, amalan itu bisa menjadi baik. Kalau niatnya buruk, amalan bisa menjadi buruk, dan seterusnya. Wa huwal mas'ulu anha kulliha. Maka dialah si hati itu, sang hati tadi, dialah yang akan ditanya tentang anggota tubuh seluruhnya. Jadi yang akan ditanya ini yang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan anggota tubuh ini adalah apa? Hati manusia. Sehingga nanti di akhirat nanti ya kan, di akhirat nanti yang Allah Ta'ala bongkar, yang Allah Ta'ala buka di hisab di akhirat nanti adalah apa? Adalah hati-hati manusia. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat At-Tariq misalnya, yauma tublas sarair. Ya. Hari kiamat itu Allah Ta'ala mengatakan yauma tubla as-sarair, hari di mana ditampakkan segala rahasia yang disembunyikan oleh manusia, termasuk apa yang di dalam hati manusia, ya kan? Yang di dalam hati manusia itu yang disembunyikan oleh manusia, maka akan ditampakkan secara terang-terangan. Mungkin ada orang yang melakukan amal kebaikan ternyata niatnya nggak benar gitu kan, akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Yang riya di dunia akan nampak jelas di akhirat nanti. Yang munafik di dunia akan menjadi jelas di akhirat nanti, dan begitu seterusnya. Juga Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Adiyat, Allah mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Maksudnya setelah manusia itu meninggalkan dunia ini ya, kemudian manusia seluruhnya dibangkitkan dari alam kuburnya, maka Allah Ta'ala akan tampakkan apa saja yang ada dalam isi hati manusia. Ya, itu. Sehingga hati itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan manusia seluruhnya. Maka disinilah kita harus memperhatikan hati kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hati kita itu menjadi rusak, yang akan menyebabkan rusaknya amalan anggota badan kita. Nah, ini selesai perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengakhiri kaidah yang ketiga ini dengan satu paragraf. Dia mengatakan walihada qala Allahu azza wa jalla, oleh karenanya Allah azza wa jalla berfirman, itu dalam surat Ghafir. Ya, surat Ghafir, benar. Sebentar. Bukan Syu'ara ya. Coba dicek nanti ya. Kayaknya surat Sudah cek Al-Quran ya? Syu'ara ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini surat Asy-Syu'ara, bukan surat Ghafir. Jadi bisa dikoreksi itu keterangan suratnya, bukan surat Ghafir tapi surat Asy-Syu'ara. Nah, jadi Allah Ta'ala mengatakan tentang keadaan hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan bermanfaat harta benda dan tidak pula bermanfaat anak keturunan. Ya, jadi manusia di dunia ini diberikan oleh Allah Ta'ala berbagai nikmat, di antaranya harta benda dan anak keturunan, yang itu biasanya diunggulkan
Ya, dijadikan apa namanya? Kebanggaan bagi seorang manusia. Ya. Makanya biasanya orang itu ketika bertemu dengan temannya, berapa anakmu? Sudah punya apa gitu kan. Karena itu yang dibangga-banggakan oleh manusia ketika di dunia. Sehingga seringkali hal itu melalaikan manusia. Ya, melalaikan diri apa? Zikir kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ya, mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah Ta'ala. Karena memang dua hal inilah yang sangat-sangat dibanggakan oleh manusia, yang menjadikan manusia itu takatsur, ya, bermegah-megah, bermewah-mewah, saling berlomba-lomba, ya, tentang anak dan harta benda. Kalau zaman dulu mungkin banyak-banyakan anak ya, tapi kalau sekarang orang sudah diracuni oleh propaganda ya, sekian anak cukup katanya gitu kan. Tapi tetap orang itu akan berbangga-bangga dengan kesuksesan anak, ya tidak? Walaupun tidak berbangga-bangga dengan jumlah anak yang banyak, tetapi apa? Berbangga-bangga dengan kesuksesan anak. Gitu. Apalagi dengan harta benda. Ya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan hari kiamat nanti, ya kan? Itu semua tidak akan bermanfaat. Harta benda, anak-anak tidak akan bermanfaat. Betul-betul tidak akan bermanfaat. Namun ternyata Allah Ta'ala memberikan pengecualian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim, hati yang selamat. Ya. Lihat di sini, apa yang menyebabkan orang itu bisa mendapatkan manfaat dari harta benda dan anak-anaknya ketika dia memiliki apa? Hati yang selamat. Ya. Dia bisa mendapatkan manfaat dari harta benda yang dia miliki di dunia karena hatinya selamat, maka dia apa? Menyedekahkan, menginfakkan harta bendanya. Diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, tidak dibiarkan begitu saja menetap pada dirinya, tetapi apa? Diinfakkan. Dapat manfaat nggak nanti di akhirat? Dapat manfaat. Ketika dia memiliki anak-anak, dia tidak arahkan anak itu untuk bermegah-megahan di atas dunia, tetapi dia arahkan bagaimana anak tersebut agar menjadi anak yang soleh, sehingga dia mendapatkan manfaatnya tidak nanti? Dapatkan manfaat, ya kan? Dia bisa mendapatkan doa dari anak soleh, bahkan mungkin dia mendapatkan syafaat dari anaknya nanti, itu kan? Jadi akan mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena dia orang tuanya ini, dia telah memiliki hati yang salim, hati yang selamat, yang dia bisa memperbaiki anggota tubuhnya, bisa memperbaiki amalannya dengan hati yang selamat tersebut, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Ya. Kembali di sini diterangkan atau ditegaskan dalam ayat ini hati, ya kan, yang menjadi apa? Pokok dari keselamatan seseorang, dari kebahagiaan seseorang, tentunya adalah dari keistiqomahan seorang juga. Sehingga di sini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh di sini dalam kaidah yang ketiga, istiqomah, asrul istiqomah, pondasi keistiqomahan tidak lain adalah apa? Keistiqomahan hati seseorang di atas tauhid. Maka ditutup oleh beliau di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wa kana min du'ai nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini doa disebutkan dalam riwayatnya Ahmad dan Nasai dan disebutkan juga oleh Al-Albani dalam As-Sahihah, yaitu beliau biasa berdoa dengan kalimat ini, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, qalban salima, hati yang selamat, ya, qalban yang, hati yang apa? Selamat. Nah, tentunya ketika kita mendapatkan kalimat ini, ya, dalam ayat qalbun salim, dalam doa juga disebutkan qalbun salim. Apa sih sebenarnya qalbun salim? Maka sebagai penutup kajian kita malam ini, saya bacakan saja sedikit, ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Sa'idi rahimahullah ta'ala terkait dengan makna al-qalbus salim dalam tafsir beliau terhadap surat Asy-Syu'ara ayat 88 tadi, 88-89 tadi, ya. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, wal qalbus salimu ma'nahu alladhi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarri wal israri 'alal bid'ati wadz-dzunub. Hati yang selamat
qalbun salim itu adalah maknanya adalah apa? Hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari keraguan, selamat dari mencintai keburukan, selamat dari terus-menerus di atas kebid'ahan dan dosa-dosa. Artinya seandainya pun orang ini melakukan dosa ataupun terjerumus dalam kebid'ahan, maka dia segera bertaubat darinya, tidak terus-menerus padanya. Inilah hati yang selamat. Saya ulang lagi, hati yang selamat dari kesyirikan, dari keraguan, dari mencintai keburukan, dan dari sikap terus-menerus di atas kebid'ahan dan dosa-dosa. Ya. Maka tentunya hati yang seperti ini konsekuensinya seperti apa? Dia mengatakan wa yalzamu min salamatihi mimma dzukir ittisafuhu bi addadiha. Konsekuensi dari keselamatan hati ini dari apa yang disebutkan tadi, bahwasanya hati ini memiliki sifat atau dia bersifat dengan lawan-lawannya yang disebutkan tadi. Yaitu apa? Hati ini bersifat ikhlas, minal ikhlasi wal ilmi wal yaqini wa mahabbatil khairi wa tazyinihi fi qalbihi wa an takuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillahi wa hawahu tabi'an lima ja'a 'anillah. Ya. Jadi tentunya hati ini selain selamat dari kesyirikan dan perkara-perkara yang buruk tadi, hati ini memiliki sifat-sifat yang baik berupa apa? Keikhlasan. Dia memiliki ilmu, memiliki keyakinan yang benar. Dia mencintai kebaikan-kebaikan. Dia menghiasi hatinya itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan iradah, kehendak hati serta kesenangan dan kecintaan hatinya itu tabi'atan li mahabbatillah, mengikuti kecintaannya Allah tabaraka wa taala. Jadi apa yang dicintai oleh hati adalah apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh hati, dia menginginkan apa? Tentunya dia yang dia menginginkan sesuatu yang memang dicintai oleh Allah taala. Dia tidak menginginkan sesuatu yang dibenci oleh Allah taala. Inilah hati yang selamat. Wa hawahu tabi'an lima ja'a 'anillah, dan hawa nafsunya bisa menjadi mengikuti apa? Hawa nafsunya dijadikan dia mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti syariatnya Allah tabaraka wa taala. Inilah hati yang selamat, ya. Dan ini merupakan PR kita bersama, masing-masing kita, ya, yang ingin istiqomah memiliki PR ini. Bagaimana kita mewujudkan qalbun salim, bagaimana hati yang selamat bisa ada dalam diri kita. Dan tentunya tadi sudah diisyaratkan perkara yang paling pokok adalah apa? Tauhid. Bagaimana kita mewujudkan tauhid di dalam hati kita, yakni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kita pelajari malam hari ini, ya. Dan tentunya jangan lupa ini ada doa yang bisa kita hafalkan di akhir penjelasan Syekh dari Nabi SAW yang bisa kita praktekkan, ya. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ini mudah, ya. Jadi kalimat yang ringkas bisa kita hafalkan, bisa kita ulang-ulangi dalam doa-doa kita ketika kita sujud, mungkin di akhir tasyahud akhir, ya kan, sebelum salam, atau mungkin di kesempatan-kesempatan yang lain bisa kita gunakan untuk berdoa, ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan manfaat yang besar bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Insya Allah nanti kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya tentang kaidah yang keempat, yaitu tentang bagaimana cara kita menggapai keistiqomahan. Nanti kita akan pelajari lagi insyaallah taala. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.